Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku, para remaja ya, manis-manis yang luar biasa, yang pinter-pinter. Kenapa saya bilang pinter-pinter? Karena kamu langsung menuju ke akses YouTube aku nih. Yang gabung-gabung di sini adalah orang yang pinter-pinter nih. Karena kamu tidak hanya mencari mereaksi melihat daripada konten-konten artis, tapi kamu juga menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan secara psikologis. Tentu saja bosan, bingung ya kan, karena di rumah aja nggak tahu mau ngapain. Dimana biasanya kamu keluar ke sana kemari, tiba-tiba dilarang, kamu harus di rumah, kamu harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Dan tentu saja kebiasaan-kebiasaan itu jadi hilang. Bingung nih, apalagi kalau kamu yang aktivitasnya banyak seada-adanya. Nah, kira-kira apa aja sih yang dilakukan remaja-remaja saat ini? Kita dengerin yuk kalimat-kalimat dari teman kamu, sharingan, curhatan teman-teman kamu berikut ini. Tahun lebih. Karakter Udah setahun gitu di rumah dan kayak agak bosen gitu. Sorry, setahun lebih. Mostly I've been in the house. Ever since my aunt's home, we used to stay in the house. nonton film, main game. Gak ngapa-ngapain? Buka YouTube, main game gitu. Ya bersama canda, nonton. Watch movies or talk with my mom or my dad and eat. Film-film. Nonton. Ya kalau di handphone aku suka buka WA, Instagram. Buka YouTube, main game gitu. I go to Instagram, on TikTok. Since I was 10 years old. Dari kecil. Nggak kehitung. Dari kelas 4. Aku punya handphone dari kelas 5. Kayaknya dari kecil. Ngobrol. Lebih milih ngobrol sama orang di rumah. Lebih ngobrol sama orang-orang di rumah. Ngobrol sama orang di rumah. Oh, talking to my friends. Because they're more important than technology. Makan. Jalan-jalan keluar. Nggak ngapa-ngapain. Having to read. I'm not really kind of reading. Biasanya kayak suka rebahan aja sama main game. Ketemunya sama itu aja yang di rumah. Pengen dari suasana di luar. Keluar aja. Ngobrol-ngobrol bareng. Terus main HP, terus cerita sama keluarga. Suka rebahan aja sama main game. Ya, emang aja lebih dekat sama keluarga karena sebelumnya terlalu sibuk sekolah, ayah sibuk kerja. My dad was gone for a few months, like 6-7 months, so because of this pandemic thing, we do stuff in the States and there was a lockdown in here that time. So we just got home like 3 weeks ago. Well, my mom, I was always with my mom. And sometimes I also go out, so
Iya sih, aku lebih dekat sama keluarga gitu. Karena kalau misalnya keluar-keluar gitu juga nggak bisa, dan di sekolah juga nggak bisa. Ya bener sih. Bisa ya, bisa lebih deket ya, bercanda bareng, main bareng gitu. Senang sih soalnya dulu nggak bisa aja nggak bisa sedekat ini, tapi susah ya, karena kalau ada karantina nggak bisa ngobrol sama orang luar, jadi mau nggak mau harus di rumah. No. Because my dad was away. Tadi kan disuruh Mama Jadi karena apa? Karena itu yang bisa dia yang bisa lebih mengerti masalah kuliah. Biasanya sih kadang-kadang di kamar, kadang-kadang di ruang tamu gitu. Di kamar. Nonton, main handphone. di kamar. My room. Handphone online. Handphone online. Online. HP WA bisa juga pakai Instagram. Oke. Di WhatsApp. Sneaking out without them knowing. Pernah sih. Online business. Bisa bisnis online. Bisa. Jualan sih pernah. Oke, terima kasih udah mendengarkan mereka dengan baik. Nah, menurut pendapat kamu sendiri seperti apa sih melalui masa karantina ini? Banyak nggak kegiatan kamu? Atau kebingungan? Nah, aku akan memberikan tips-tips buat kamu apa yang bisa kamu lakukan selama masa karantina sebagai berikut ini. Namun sebelum membahas tips-tipsnya apa aja, kamu tahu nggak sih beberapa teman-teman kita ya yang remaja juga seperti usia kamu ini berhasil loh melaluinya dengan baik dengan berbagai macam aktivitas kegiatan yang positif. Jadi ingat, kamu harus isi kegiatan kamu dengan hal-hal yang positif. Seperti beberapa teman berikut ini. Najma Alifa Syafira, seorang pelajar SMP Muhika, berhasil mengukir prestasi dalam bidang pidato bahasa Jawa tingkat SMP se-kabupaten. Najma mengaku selalu berlatih selama berada di rumah dan melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, itu contoh teman kamu yang berhasil nih. Dan tadi ya, kalau dia bisa berlatih bicara di khalayak ramai dengan menggunakan bahasa-bahasa tertentu, tentu butuh latihan. Nah, latihan itu kalau kamu ingin juga seperti Najma itu, langsung aja kamu ke www.psikodinamika.org. Bilang sama mama dan papa kamu, "Ma, papa, aku mau dong berlatih untuk belajar public speaking agar kamu jago pidatonya nih. Bersama aku tentu saja." Langsung ya, klik dan nanti kamu juga akan mendapatkan sertifikatnya loh. Makanya langsung belajar di sana ya. Isi waktu kamu dengan hal-hal yang positif. Yang kedua, teman kita selanjutnya adalah siswi SMP Islam Atira Bone Makassar berhasil menoreh prestasi dengan membuat sebuah buku bertajuk Ensiklopedia Prestasi di tengah suasana learning from home karena COVID-19. Nah, itu juga sebuah prestasi yang baik kan? Jadi ada hal yang dilakukan dan kreatif sehingga bisa menghasilkan sebuah prestasi. Oke? Langsung masuk ke tips-tips buat para teman-teman remaja berikut. Nah, karena ini kalau kamu menahan perasaan kamu kebingungan, tidak tahu bagaimana menceritakan perasaan kamu, nanti kamu akan mengalami tekanan. Nah, kalau tekanan itu kamu tahan, makanya nanti takutnya masalah dengan kesehatan, bukan fisik kamu yang terganggu, tapi secara mental. Makanya kamu harus menguasai 5 tips kesehatan mental yang harus dikuasai oleh teman-teman remaja. Pertama, apa yang kamu rasakan? Dari semua aspek yang dilalui, ternyata yang paling dominan perasaan adalah perasaan kecemasan. Kenali kecemasan itu, dan kamu kenali kecemasan itu dengan cara
Kecemasan itu kan terjadi di masa depan, belum terjadi. Jadi apapun yang kamu cemaskan, maka itu akan terjadi. Solusinya apa sih? Solusinya dengan kamu melepaskan kecemasan kamu dan kamu mengenali kecemasan kamu. Boleh nggak orang cemas? Boleh, itu namanya kamu hal yang normal dan wajar. Karena mengingat kita sebagai manusia pasti punya kekhawatiran dan berbagai macam pemikiran-pemikiran. Tapi kalau kecemasan tidak diatasi, overthinking, malam-malam berpikir, maka imbasnya sangat luar biasa. Oleh sebab itu, kenali kecemasan itu. Apa yang kamu pikirkan di malam hari? Apa yang kamu khawatirkan? Bayangkan aja setiap kamu cemas dengan membayangkan kisahnya. Jadi setiap kamu membayangkan yang negatif, plus ganti dengan membayangkan kisah sukses ditambah 15 menit. Seperti apa sih Kak? Oke, kita lakukan ya simulasinya. Sekarang silakan teman-teman semua tutup mata. Mata. Oke, good. Udah tutup mata. Sekarang kamu bayangkan apa yang kamu cemaskan hadap kondisi saat ini. Ketakutan kamu, takut kena COVID-nya, takut kehilangan orang keluarga, takut apapun, takut imunitas tubuh kamu turun. Maka yang kamu bayangkan adalah kejadian itu. Sekarang ganti kejadiannya dengan membayangkan kisah suksesnya. Bayangkan imunitas kamu meningkat, bayangkan terus meningkat, bagus sekali, bayangkan meningkat, bayangkan tubuh kamu diawasi, dijaga dengan imunitas yang hebat, bagus seluruh tubuh kamu, ditambah 15 menit, bayangkan kamu bahagia, tertawa, dan tubuh kamu baik-baik saja. Bayangkan seperti itu. Good. Kalau kamu cemas akan ujian, maka yang kamu bayangkan apa? Ujiannya sukses. Tambah 15 menit, kamu mendapat penghargaan. Kalau kamu ketakutan, apa yang kamu bayangkan? Kisah suksesnya, tambah 15 menit. Pinter banget nih teman-teman remaja aku. Setelah kamu memahami kecemasan kamu dan kamu bisa berespon dengan baik, bahwa kamu mulai mendata kira-kira apa aja kecemasan selain kecemasan tadi. Kecemasan itu muncul karena tadi kan kamu nggak bisa sekolah, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu nggak bisa beraktivitas, kamu tidurnya berantakan, malam melek, baru tidur siang, di mana tidak ada teman lagi untuk ngobrol, kamu kebingungan, merasa sendiri. Nah, kecemasan ini harus ditulis apa aja membuat kamu khawatir. Tadi ya. Sekarang kamu balikin lagi jam tidur kamu. Kamu nggak bisa tidur malam-malam melek. Kenapa? Efeknya jadi mikirnya kemana-mana, overthinking. Udah gitu karena keluarga nggak ada yang nyala, matanya semua pada tidur, kamu jadi ngayal kemana-mana, akseslah yang nggak bener. Nah, penting banget untuk bisa mengelola jam tidur dengan baik. Yuk ganti lagi jam tidurnya, yuk ubah lagi yuk menjadi jam tidur yang normal. Oke guys, sebentar lagi masuk sekolah loh, ya nggak sih? Nanti kamu kebulak-balik jam tidurnya. Lanjut ya. Yang kedua, tips yang kedua setelah tips yang pertama adalah mengenali kecemasan kamu. Yang kedua adalah temukan cara baru untuk kamu berhubungan dengan teman kamu. Gitu loh. Remaja tuh nggak bisa lepas dari teman. Bagi kamu sahabat adalah segalanya. Kamu udah dengar sendiri kan teman-teman kamu ngomong, sahabat adalah segalanya. Bahkan kadang-kadang melebihi keluarga. Karena sahabat yang mengerti gitu loh. Nah, kalau sampai sahabat adalah segalanya, kamu takut banget kehilangan teman-teman kamu. Nah, sekarang solusinya gimana sih? Karena kamu nggak ketemu ya, kamu terpaksa nih sementara waktu banget nih, kamu harus menemukan cara untuk kamu bisa dialog dan diskusi dengan teman-teman kamu. Ya, dengan cara teknologi. Seperti yang aku lakukan melalui laptop seperti ini, aku masih bisa berkomunikasi dengan kamu bisa melalui Zoom, kamu bisa melalui meeting, diskusi-diskusi melalui Zoom meeting. Nah, kamu juga bisa ngobrol-ngobrol, curhat. Bahkan kalau kamu tidak tahu bagaimana lagi mencurhatin perasaan kamu tinggal ngeklik doang kok ke IG Poppy Psikolog. Di situ ada psikolog secara profesional yang akan menjadi sahabat kamu. Aku tunggu ya untuk kamu bisa cerita dengan aku. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah membuat kegiatan baru di rumah. Nah, kamu bikin nih, pagi mau ngapain? Oke, pagi mau mau olahraga. Habis olahraga apa? Oh, bantu mama masak. Oh, bikin kue. Oh, kamu mau kreatif, misalnya kamu mau mulai untuk belajar bisnis online. Boleh nggak? Boleh. Banyak banget kok orang-orang yang sukses ya. Masih muda tapi udah sukses, udah bikin bisnis online. Christopher Farrell di usia 18 tahun dia sudah bekerja di Google dengan mendirikan kecil-kecilan sebuah startup artificial intelligence yang berfokus pada kompresi data internet. Setelah mengalami banyak penolakan di berbagai macam lomba karya ilmiah, inilah salah satu contoh daripada remaja yang berhasil. Kemudian Nyimas Bunga Cinta, satu-satunya remaja Indonesia yang terpilih sebagai Barbie role model. Remaja usia 14 tahun ini menjadi pemain skateboard yang meraih medali termuda sepanjang sejarah Asian Games
2018 di usia 12 tahun dan menang medali perunggu. Nah, ini adalah berbagai macam contoh daripada teman-teman yang bisa mengisi kegiatan di saat kondisi COVID. Nah, kamu juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Kamu sukanya apa? Di siang hari kamu ngisi kegiatannya apa? Kamu berpikir bisnis boleh, ngelatih daripada hobi kamu boleh, misalnya seperti itu. Kemudian sore hari kamu juga punya kegiatan aktivitas, misalnya nanam kembang dan lain-lain. Kemudian juga kamu bisa ngegambar, ngelukis, dan berbagai macam aktivitas. Jangan lupa berolahraga dan berdoa kepada Allah. Ya, semoga kamu selalu dilindungi dengan kamu punya rencana-rencana kerja yang positif. Gitu. Sama juga, kamu juga boleh untuk mendengarkan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan-pelatihan di www.psikodinamika.org. Bisa banyak pelatihan banyak loh, micro expression, public speaking. Nah, kamu ngomong sama mama dan papa untuk kamu bisa mengisi kegiatan yang positif. Yang keempat adalah rasakan lebih dalam perasaan yang kamu alami. Rasakan lebih dalam itu dengan cara apa? Kamu memahami, oh aku lagi marah, aku lagi sedih, aku lagi takut, aku lagi panik. Nah, apa yang kamu lakukan? Setelah kamu mengenal emosi kamu, maka kamu melepaskan emosi kamu dengan baik. Caranya gimana sih? Kamu bisa mengikuti di podcastnya Poppy, ya. Podcast di situ tentang cara how to self hypnosis. Caranya gimana sih? Tenang, di sana dikasih tahu caranya. Kamu bisa melakukan self hypnosis untuk diri kamu sendiri sehingga lepas tuh segenap perasaan-perasaan kamu yang kamu tidak mungkin ceritain kepada teman kamu, kepada siapapun. Jadi kamu bisa lakukan sendiri. Langsung aja ke podcast di Spotify, tinggal langsung cari di situ podcast. Di situ ada relaksasi self hypnosis khusus untuk kamu. Ya, kamu langsung lihat di podcastnya Poppy Amalia. Oke, langsung ke sana sekarang untuk itu. Yang kelima, berbaik hati pada diri sendiri dan orang lain. Guys, kamu sudah melalui proses ini dengan baik. Kita nggak cuma sekali ini doang loh berada di posisi rumah aja begitu saja. Kita sudah melalui setahun lebih dan lihat kamu sudah melalui dengan baik. Kamu anak-anak hebat, kamu dan remaja-remaja tangguh, lihat, kasih apresiasi untuk diri kamu dong kalau kamu berhasil melaluinya dengan baik. Gitu loh, supaya kamu dapat reward dengan kondisi ini. Dan kamu tidak lagi sendiri, kamu bisa mengungkapkan segenap perasaan kamu terhadap orang lain dan terhadap sekeliling gitu loh. Kalau kamu senang diperhatikan, orang lain juga senang diperhatikan. Setelah kamu merasa nyaman untuk diri kamu sendiri, tolong perhatiin mama kamu, ayah kamu, adik kamu semuanya. Turun ke bawah, kalau misalnya di kamar aja, gimana caranya kamu bisa berkomunikasi dengan keluarga. Dan ada waktu untuk mereka, ada waktu untuk binatang peliharaan kamu, ada waktu untuk diri kamu sendiri. Oke guys, demikian 5 tips yang sangat dahsyat untuk kamu bisa lakukan di rumah sehingga ada solusi-solusinya. Saya selalu berharap bahwa teman-teman remaja di sini bisa menjadi anak-anak yang berprestasi untuk bangsa dan negara. Karena bangsa yang hebat itu yang harusnya dipimpin oleh para generasi muda. Oke, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsinya apa sih berkomunikasi secara persuasif? Apa beda dengan komunikasi biasa? Berkomunikasi saja, kalau kamu mampu, kamu bisa membuat orang lain melakukan apapun yang kamu mau. Masa sih selama ini kamu sudah berkomunikasi, udah jago kok, udah bisa segala macam. Tapi mereka belum tentu mau mengerjakan kan. Oleh sebab itu, bagaimana kamu bisa menguasai komunikasi secara persuasif? Maka membuat orang lain mengikuti apapun yang kamu sampaikan. Bukan sekedar bicara, tapi mengikuti, menjalankan. Ini berguna untuk apa saja sih? Untuk penjualan, untuk promosi jabatan, untuk bicara di halayak ramai, untuk apapun bisa digunakan. Bisa juga untuk bos dengan anak buah dengan bos ya. Makin menarik kan? Maka selalu bersama saya.